Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang penanganan proses modeling. Perkenalkan, nama saya Syarul Mutakin. Saya Zaki Fatur Rahman. Saya Wahyu Agung Prakoso. Lalu, apa itu proses modeling? Nah, proses modeling adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan sistem dalam bentuk yang lebih sederhana dengan proses modeling. Sistem dipecah menjadi bagian-bagian kecil, yaitu proses, sehingga lebih mudah dianalisis, dipahami, dan juga dijelaskan pada pihak lain. Nah, dalam modelan sistem, umumnya terdapat dua pendekatan utama, yaitu logika model dan juga fisika model. Logika model adalah menggambar apa yang dilakukan oleh sistem tanpa melihat teknologi. Lalu fisika model adalah menggambarkan bagaimana sistem diimplementasikan secara teknis. Lalu pada tahap analisis, logika model lebih diutamakan karena tidak terpengaruh oleh teknologi tertentu, lalu lebih fokus pada kebutuhan bisnis, dan juga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada data flow diagram. Data flow diagram atau DFD ini adalah alat utama yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nama lain dari DFD adalah bubble chart, transformation graph, atau proses model. Nah, ada perbedaan mendasar antara DFD dan juga flowchart yang sering membingungkan pemula. Itu ada pertama ada paralelisme, proses pada DFD dapat berjalan secara bersamaan atau paralel, mencerminkan cara bisnis bekerja yang sebenarnya. Flowchart hanya bisa mengeksekusi satu proses pada satu waktu. Lalu fokus aliran. Nah, DFD ini menunjukkan aliran data dan jalur pergerakan data tanpa menunjukkan logika pengulangan atau looping atau percabangan dan juga atau yang disebut sebagai branching secara eksplisit. Nah, flowchart menunjukkan urutan operasi dalam algoritma termasuk loop dan juga branch. Lalu komponen data flow diagram atau DFD. Data flow diagram terdiri dari 4 komponen utama yang digunakan untuk menggambarkan aliran data uh, dalam sistem secara logis, yaitu external agent, data start, proses, dan juga data flow. Nah, external agent adalah orang, unit, organisasi, atau sistem lain atau organisasi di luar lingkup proyek yang berinteraksi dengan sistem. Karakteristiknya mereka membentuk batasan sistem atau boundary dan mendefinisikan tempat di mana sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Aktivitas di dalam agen eksternal dianggap di luar cakupan, out of scope, dan tidak akan diubah oleh sistem yang sedang dirancang. Lalu penamaan harus menggunakan kata depan tunggal yang deskriptif, seperti pelanggan, bank, atau departemen pemasaran. Gunakan gelar jabatan, bukan nama orang, misal staf akuntansi, bukan Mary Jacobs. Notasinya digambarkan dengan simbol persegi seperti yang ada di gambar. Lalu ada data store. Nah, data store ini merepresentasikan data yang disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Hubungannya dengan model data, data store adalah inventaris data yang menghubungkan langsung dengan entitas pada model data. Aturan utamanya adalah harus ada satu data store untuk setiap entitas pada entity relationship diagram ERD. Penamaannya menggunakan kata benda jamak dari entitas data, misal entitas customer menjadi data store customer. Hindari istilah fisik seperti file database atau lemari arsip. Dan notasinya digambarkan dengan kotak terbuka dengan satu ujung terbuka, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, proses. Proses adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sistem sebagai respon terhadap aliran data atau kondisi tertentu. Jenis proses logis ada 3. Yang pertama, function, yaitu kumpulan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan tidak memiliki awal atau akhir yang jelas, misal manajemen pesanan. Lalu ada peristiwa atau event. Unit logis pekerjaan yang harus diselesaikan secara utuh, dipicu oleh input tertentu. Contohnya, proses pesanan pelanggan. Lalu yang terakhir itu proses elementer atau elementary proses. Aktivitas detail terkecil dalam model proses juga disebut sebagai primitive proses. Nah, kesalahan mekanis dalam proses itu ada 3. Yang pertama, black hole. Proses yang memiliki input tetapi tidak memiliki output. Lalu yang kedua itu miracle atau forgotten input. Proses memiliki output tetapi tidak memiliki input. Lalu yang terakhir adalah gray hole. Input yang tersedia tidak cukup untuk menghasilkan output yang diinginkan atau kesalahan paling umum. Selanjutnya, decomposition. Dalam analisis sistem, sebuah sistem yang kompleks tidak dapat langsung dipahami secara keseluruhan. Oleh karena itu, digunakan teknik decomposition, yaitu proses memecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dianalisis. Masuk ke aliran data atau data flows. Aliran data adalah data yang sedang bergerak, mewakili komunikasi antar proses atau dengan lingkungan. Yang pertama itu paket konsep. Data yang bergerak bersama harus ditunjukkan sebagai satu aliran data tunggal. Tidak peduli berapa banyak dokumen fisik yang terlibat. Lalu yang kedua itu composite data flow.
digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran data pada diagram tingkat tinggi agar lebih mudah dibaca. Lalu yang ketiga itu control flow, mewakili kondisi atau peristiwa non-data yang memicu proses, seperti waktu, misalnya akhir bulan. Digambarkan dengan garis putus-putus. Aturan penamaannya menggunakan kata benda tunggal yang deskriptif dan unik. Jangan menamai output sama dengan input. Misal, inputnya pesanan menjadi output pesanan valid. Notasinya seperti tanda panah. Lalu masuk ke struktur data. Komposisi data dari sebuah aliran data didefinisikan dalam bentuk struktur data menggunakan notasi aljabar boolean. Yang pertama itu sequence. Sequence dilambangkan dengan plus, yang artinya atribut yang harus disertakan secara berurutan. Misal dan. Lalu ada selection. Notasinya menggunakan kurung persegi. Artinya hanya satu atribut di dalam kurung yang boleh ada atau pilihan. Lalu ada repetition. Menggunakan kurung perawal. Artinya atribut yang dapat muncul berkali-kali atau pengulangan. Dan yang terakhir itu optional. Menggunakan kurung biasa. Yang artinya atribut yang optional atau boleh tidak diisi nilainya. Selanjutnya proses pemodelan proses logis. Pemodelan proses dilakukan dalam beberapa tahapan pengembangan sistem. Yang pertama itu perencanaan sistem strategis, yang artinya menghasilkan model proses perusahaan yang mengidentifikasi area bisnis dan fungsi utama tanpa memeriksa detail proses. Lalu yang kedua itu bisnis proses redesign atau BPR. Digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan proses bisnis guna memaksimalkan nilai sebelum menerapkan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu analisis sistem, berfokus pada model logis sistem target yang dikembangkan melalui strategi event partitioning. Strategi ini membagi sistem berdasarkan peristiwa bisnis dan responnya. Selanjutnya, event driven modeling. Event driven modeling adalah pendekatan pemodelan proses yang berfokus pada peristiwa atau event yang harus direspon oleh sistem. Setiap event akan menghasilkan proses atau dan output tertentu. Next. Selanjutnya tahapan pemodelan. Tahapan dalam event driven modeling yang pertama itu konteks diagram menunjukkan sistem sebagai satu proses dan hubungan dengan external agent atau menentukan scope sistem. Yang kedua, decomposition diagram yaitu memecah sistem menjadi fungsi dan subproses. Yang ketiga, event response list yaitu daftar event dan proses sistem atau yaitu eksternal, waktu, dan kondisi. Yang keempat adalah event diagram, yaitu DFD sederhana untuk setiap event. Yang kelima, sistem diagram, gabungan semua event menjadi satu sistem. Yang keenam adalah primitive diagram, detail proses pada level paling rendah. Dan yang terakhir adalah balancing, menjaga konsistensi antara level DFD. Jadi intinya kita bisa mulai dari gambaran besar lalu makin detail secara bertahap. Next. Selanjutnya contoh event atau aktor atau agen eksternalnya ada peristiwa use case, trigger, atau input dan responnya. Misalnya di sini marketing use case-nya menetapkan rencana langganan baru. Maka trigger inputnya new member subscription program. Maka outputnya subscription program plan confirmation. Yang kedua ada member, peristiwanya bergabung dengan klub, trigger atau inputnya new subscription. Maka member direction update confirmation, maka membernya dibuat. Yang ketiga ada member melakukan pemesanan, trigger atau inputnya new member order, maka ordernya dibuat, outputnya member order dikonfirmasi. Yang terakhir ada time atau waktu, use case-nya akhir bulan, trigger atau inputnya itu current date, respon atau outputnya akan menghasilkan laporan analisis penjualan bulanan. Next.
Selanjutnya, apa ini? Dokumen logika proses. Dokumen logika proses tujuan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu proses bekerja secara detail, terutama pada level proses yang paling kecil atau elementary proses. Selanjutnya ada struktur English. Struktur English adalah bahasa dan sintaks yang menggabungkan kekuatan bahasa Inggris alami dengan logika pemrograman struktur seperti urutan, kondisi, dan iterasi. Untuk struktur dasarnya ada seperti sequence atau urutan, yaitu langkah kerjanya berurutan, jadi mulai dari langkah 1 ke langkah 2 ke langkah 3. Yang kedua ada if dan else untuk pengambilan keputusan, kalau kondisi terpenuhi lakukan A, kalau tidak lakukan B. Yang ketiga ada loop, ini untuk memproses yang berulang. Next. Selanjutnya decision table. Decision table adalah alat pemodelan berbentuk tabel yang digunakan untuk menentukan kebijakan bisnis yang melibatkan kombinasi kondisi yang sangat kompleks. Ada beberapa komponennya, yaitu condition steps, yaitu baris atas yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada action steps, baris bawah yang menjelaskan tindakan atau keputusan yang mungkin diambil. Yang ketiga rules, yaitu kolom yang menunjukkan kombinasi kondisi mana yang menghasilkan tindakan tertentu. Di sini contohnya pada tabel ini ada condition 1, 2, 3. Kondisi 1 jenis ceknya apa, kondisi 2 jika jumlah uangnya kurang atau sama dengan $75. Condition 3 adalah akreditasi perusahaan. Ada action 1, cairkan cek, action 2, tolak pencairan. Sini contohnya aturan 1, jika jenis ceknya personal dan jumlahnya kurang atau sama dengan $75, maka akreditasi perusahaan tidak penting. Maka yang dilakukan adalah action 1, yaitu cairkan cek. Aturan 2, jika jenis ceknya payroll atau dari perusahaan, maka jumlahnya tidak penting. Maka yang dilihat adalah akreditasi perusahaannya. Jika terakreditasi ya, maka dilakukan action 1, cairkan cek. Aturan 3, jenis ceknya personal, jika jumlahnya tidak memenuhi, kurang atau sama dengan $75, akreditasinya perusahaan tidak penting karena condition 2-nya tidak memenuhi, maka action 2 yang dilakukan tolak pencairan. Aturan 4, jika jenis ceknya payroll atau dari perusahaan, jumlahnya tidak penting, akreditasi perusahaannya tidak terakreditasi gitu, maka yang dilakukan adalah action 2 atau tolak pencairan. Next. Selanjutnya ada sinkronisasi model data dan proses, yaitu hubungan antara model data dan model proses diterima secara universal oleh hampir semua metodologi utama. Aturan dasarnya adalah harus ada satu data store dalam model proses untuk setiap entry yang ada dalam model data. Untuk tools sinkronisasinya ada, yang pertama ada CRUD matrix untuk memastikan setiap data memiliki proses. Lalu yang kedua ada proses to location matrix untuk menentukan lokasi proses. Next. Oke. Sepertinya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.